Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 21 September tahun 2022. Waktu begitu cepat. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Atas izin perkenanan Tuhan, saya selalu menyampaikan firman Tuhan pagi malam tiap hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena suatu hari kelak kita tidak di dunia ini. Suatu hari kelak kita menempati tempat yang kekal, surga buat selama-lamanya. Tema firman Tuhan malam hari ini dengan tema orang kudusnya dan orang fasik. Itu tertulis nanti kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, saya bersama Bapak Ibu menerima firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini 21 September 2022. Berarti 1,5 tahun lebih atau hampir mendekati 2 tahun. Kalau Tuhan izinkan nanti 1 Januari 2023 berlangsung, berarti sudah berjalan 2 tahun. Berarti sudah kita akan baca sudah di kitab Wahyu, kitab yang terakhir dalam perjanjian baru. Dan saya terus akan menyampaikan firman Tuhan sebagai makanan rohani buat kehidupan kita. Karena kita butuh makanan rohani. Sebab kita saat ini, saya berpikir bersama Bapak Ibu untuk memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan perkara-perkara yang akan datang, bukan memikirkan hanya perkara di dunia ini. Karena kita hidup dunia ini sementara, Bapak Ibu, tidak kekal. Kita di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Almarhum papi mami saya sudah meninggalkan dunia ini. Adik saya, putra saya, rekan-rekan hamba Tuhan saya sudah begitu banyak, saudara. Ya, sudah tinggalkan dunia ini. Sebab memang dunia bukan tempat yang kekal. Tapi saat ini sesuai dengan janji Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan yang kekal, surga buat selama-lamanya. Untuk itu saya mencari perkara yang kekal. Saya mengatur waktu, membuang waktu buat dunia. Tapi saat ini untuk memberikan waktu hidup saya buat Tuhan Yesus. Termasuk Bapak Ibu, berikan waktumu, hidupmu, semuanya untuk Tuhan Yesus. Karena kita untuk mencari perkara yang kekal. Suatu hari kelak kita akan menikmati janji Tuhan, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Pada kesempatan malam ini saya akan menyanyikan sebuah pujian. Mari datanglah, makan minumlah, itu perjanjian Tuhan di dalam Wahyu pasal 19, saudara ya. Saya mau baca janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Nanti Tuhan akan undang kita, Bapak Ibu ya, makan di pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Saya mau baca Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ini janji Tuhan loh, saudara. Ya, kalau saya sendiri sebagai manusia yang punya integritas, kalau sudah berjanji pasti dipenuhi kita manusia. Seperti saya komit pada waktu bulan Desember tahun 2020. Ya, saya komit 1 Januari 2021 saya akan beritakan firman pagi malam. Saya komit sampai sekarang. Berarti itu semua kan anugerah Tuhan. Itu janji. Apalagi janji Tuhan. Janji Tuhan, Dia akan undang kita makan pesta di kerajaan surga buat selama-lamanya. Kekal, begitu bahagia. Untuk itu mari Bapak Ibu, ya, jangan dominan membuang waktu buat dunia. Tapi mari kita mengatur waktu buat Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu bekerja, mencari uang, memang kewajiban kita harus bekerja. Tapi jangan dimonopoli dengan dunia. Jangan dikuasai oleh dunia. Jangan kena tipu daya muslihat dari dunia sehingga saudara tidak berdoa. Orang kalau bekerja terus cari uang pasti akan emosional, akan marah, akan terjadi kena tipu menipu, akan terjadi kasus dengan kepolisian, melanggar hukum. Karena bicara manusia kan macam-macam, manusia punya sifat. Umumnya manusia kalau sudah bisnis, umumnya mohon maaf ya, banyak cenderung untuk tidak jujur kalau bisnis. Karena saya sendiri dulu pernah bisnis dulu waktu sebelum pendeta, ya toh. Nah, jadi pokoknya kalau bicara dunia ya gaya dunia, ya dunia yang dipakai
paradigma dunia yang dipakai, rumus dunia yang dipakai, tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kehidupan rohani, kita menggunakan hal-hal yang rohani. Semua SOP-nya sesuai firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan, yaitu karena Tuhan sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber kasih, sumber segala-galanya datang dari Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mau nyanyikan pujian ini. Orang dipanggil sama Tuhan, kita semua dipanggil sama Tuhan untuk datang kepada Yesus. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan, karena janji Tuhan nanti, Tuhan rindu kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Di dunia ada kematian, ada kesedihan. Di surga tidak ada kematian, tidak ada rasa duka, tidak ada sakit penyakit, tidak ada tetesan air mata, sudah tidak ada lagi. Tapi penuh kebahagiaan bersama Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan panggil, mari datang makan minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatangan Yesus kekal selamanya. Nanti Yesus akan kekal selama-lamanya. Dia beri makan padamu dan memberi hatimu. Haleluya. Yesus panggil kita semua, mari datanglah. Amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, panggil umatnya berkumpul, undang orang berdosa, mari datanglah. Amin, haleluya. Yesus adalah roti kehidupan. Dia nanti akan pasti datang, undang kita masuk ke surga selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan panggil, datang makan minumlah. Amin, haleluya. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Yesus beri kehidupan, damai, sejahtera, sukacita. Mari datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Semua anak-anak Tuhan Yesus, kita sudah dipilih Tuhan untuk ikut Yesus kekal selamanya. Amin, haleluya. Sediakanlah hatimu untuk selalu terima firman Tuhan. Suatu hari kelak kita bersama Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan panggil, mari datang, makan minumlah berkat Tuhan. Kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, Dia beri damai, sejahtera, kebenaran, sukacita. Tuhan panggil kita semua, marilah. Amin, haleluya. Dan juga Yesus datang sebagai mempelai yang sempurna, akan undang bersama orang kudusnya Tuhan. Oh, betapa mulia, betapa hebat nantinya kedatangan Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Amin, haleluya. Tuhan panggil, mari datang pada Yesus
Yesus. Amin, haleluya. Kita semua menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia beri berkat, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segalanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Oh, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Oh, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang sempurna, nama Tuhan Yesus yang maha mulia. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku, hatiku, tubuh, jiwa, rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Kuduskanlah hidupku Bapa, bentuklah seluruh hidupku Bapa, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam, selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 21 September tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, di dalam pemeliharaan yang sempurna. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan Tuhan akan tetap pegang janjinya, yaitu suatu hari kelak. Kata firman Tuhan sudah saya bacakan tadi, Tuhan akan undang kita masuk di dalam pesta perjamuan anak domba Allah Yesus Kristus di surga kekal selama-lamanya. Oh, senang saudara, sungguh saya menantikan sungguh di janji Tuhan. Sebab dunia banyak keluh kesah, dunia banyak mencemaskan, dunia banyak mengecewakan karena dunia memang sudah jatuh di dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa, manusia banyak sudah mengalami hidup di dalam lumpur dosa, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hidupnya seenaknya sendiri, saudara. Berita-berita televisi, berita-berita dunia, ya, tidak pernah memberikan damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Oh, luar biasa. Itu mari kita sama-sama dengan semangat yang tinggi, kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan Yesus dengan setia. Dengarkan terus Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang saya sampaikan dengan setia, saudara. Karena Tuhan lihat dari surga kesetiaan. Karena saya sampaikan berita tentang kerajaan surga,
Bukan berita bisnis yang saya baik, bukan. Saya menyampaikan berita kebenaran, berita Tuhan Yesus, berita tentang sukacita, berita berkat, berita keselamatan, berita kasih, berita kebenaran. Sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Sama-sama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi dan nanti akan bersama orang kudusnya Tuhan. Mari kita mau baca kitab Yudas. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita senantiasa sehat. Saya sehat oleh karena Yesus yang memberikan kesehatan. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua sehat. Karena apa? Yesus yang memberikan kita sehat. Oleh itu mari kita datang kepada sumbernya yang senantiasa akan menjaga, melindungi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Amin. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16 terakhir. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Tema firman Tuhan yaitu orang kudusnya dan orang fasik. Itu tertulis di ayat 14. Saya mau baca demikian. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Kita semua adalah orang-orang kudus Tuhan. Tetapi mereka yang tidak hidup di dalam kekudusan, mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, disebut orang fasik. Karena perbuatan mereka fasik. Mereka melakukan apa saudara? Kata-kata nista di ayat 15 tuh, yang diucapkan orang-orang berdosa fasik itu terhadap Tuhan. Mereka mengeluarkan kata-kata menghina, menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, tidak pernah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka menuruti hawa nafsu, sehingga kata firman Tuhan, mereka menantikan hukuman kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan loh Bapak Ibu. Bersama saya kalau Bapak Ibu rajin, biarpun saya menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk sederhana, saya menyanyi dengan gitar, tapi yang penting saya sampaikan tentang kebenaran. Saya sampaikan dengan hati yang tulus, bersih tanpa pamrih. Itu dilihat oleh Yesus. Berarti Bapak Ibu lihat, semua dilihat sama Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, itu dilihat sama Tuhan loh Bapak Ibu. Karena Tuhan dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang baik dan orang jahat. Tapi bagi kita adalah orang baik, yaitu selalu dekat dengan Tuhan. Seperti Maria dalam Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 42. Maria selalu duduk di kaki Tuhan, yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Di situ berarti Maria sudah ambil bagian yang terbaik. Berarti kita juga sama. Kita disebut orang kudusnya Tuhan. Mari kita mau selalu terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Baik dari saya sebagai hamba Tuhan, termasuk dengan berbagai macam hamba Tuhan yang memberitakan kabar kebenaran, kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena nanti kelak saudara dan saya ini menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama istri anak saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya merindu, bukan saya rindu untuk mati, tapi rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena berjumpa dengan Tuhan ada hidup kekal selama-lamanya. Berjumpa dengan Tuhan ada damai sejahtera. Saya merindu kerajaan Allah. Saya merindu kerajaan surga. Kerajaan surga kalau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau itu mari Bapak Ibu membangun diri kita untuk cinta Tuhan. Membangun diri kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Saya kasih ayat terakhir dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan ada domba.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Kita adalah anak yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Itu kita harus menang, saudara. Menang terhadap dosa, menang terhadap nafsu, terhadap daging, menang atas penguasaan-penguasaan dunia yang tidak jelas ini. Mari kita tinggalkan dosa. Stop dosa. Tinggalkan perkara-perkara daging, di mana Bapak Ibu memikirkan dunia ini akan lenyap. Ngapain pikiran dunia? Yang penting kita pikiran Tuhan. Silakan bisnis, nggak apa-apa. Tapi jangan dominan Bapak, dikuasai dunia terus, sehingga saudara tidak berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak ikuti firman Tuhan, ikuti perkara-perkara daging. Karena bicara dunia dengan manusia-manusia itu, apakah mereka dekat dengan Tuhan? Mereka dekat dengan uang. Kalau cintakan uang akan segala jenis kejahatan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Tapi kalau cintakan Tuhan, membuat perkara surga. Karena undangan Yesus, Tuhan akan panggil kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan panggil, mari datang, minumlah nanti dalam kerajaan surga. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Haleluya. Yesus beri damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Mari datang pada Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Mari ikutlah Tuhan Yesus dengan setia. Amin. Haleluya. Melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Dia beri makan padamu dan membarui hatimu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbaring tidur istirahat, dan jangan lupa sebelum berbaring istirahat, mari kita berdoa, berjaga, berdoa, baca firman Tuhan, menjaga hubungan sehat dengan Tuhan, karena kita disebut orang kudusnya Tuhan, dan suatu hari kelak kita menikmati hidup surga buat selama-lamanya. Dan saya mau berdoa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak digerakkan Tuhan berdoa untuk berangkat ke Israel bersama saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya akan banyak berdoa Bapak Ibu tanggal 7 Desember sampai 18 Desember, 12 hari bersama Yael Holy Land Travel and Tour yang diberkati Tuhan. Seperti brosur yang saya sudah bagikan Bapak Ibu, perhatikan, saya sudah berikan brosur saudara ya kepada Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh amin.